Selamat pagi dan shalom sahabat Petra. Salam birukun. Kembali kita jumpa dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, di pagi hari ini bukti kita dikasihi Allah. Bangun dalam keadaan sehat, segar, menerima pagi dan hari yang baru dari Tuhan. Nah, apa ungkapan syukur kita? Tuhan mengajak kita untuk mengasihi orang lain. Mulailah dari keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak dengan orang tua dan seluruh keluarga. Nah, puji Tuhan. Jumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini kita bersama akan mendasari setiap langkah aktivitas kita hari ini dengan menerima embun pagi yang segar, embun pagi sejati dari Allah, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu mari sahabat Petra kita berdoa sejenak. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan tangan kasih-Mu ketika kami boleh beristirahat semalaman dalam keadaan aman, tentram, damai dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami boleh bangun dalam keadaan segar, sehat, dan kami boleh menatap hari yang baru karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan langkah hidup kami hari ini di dalam tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengar, mengerti, dan melaksanakan amanat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi embun pagi yang sejati bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, bersama kita akan menerima firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Kitab Ayub. Ya, Kitab Ayub, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ayub, pasal 8, ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Puji Tuhan. Tema renungan embun pagi pada saat ini adalah sahabat sebagai penasehat. Sahabat Petra, bagi manusia yang sering disebut sebagai makhluk individu, juga sekaligus adalah makhluk sosial. Nah, manusia tidak bisa hidup sendirian. Ya, walaupun pada dirinya ia punya hidup yang dikaruniakan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana sejak awal manusia diciptakan, Allah sudah melihat kebutuhan seorang individu manusia akan adanya teman atau sahabat dalam kehidupan. Kita bisa melengkapi bacaan kita dari kitab Kejadian, pasal 2, ayat 18, 21 dan 22 yang demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, dari kisah penciptaan ini sahabat Petra, kita tahu manusia Adam, Bapak Adam, leluhur kita yang pertama itu ternyata tidak bisa hidup sendirian ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan seorang sahabat ya, yang kemudian menjadi pasangannya, istrinya, yaitu Ibu Adam. Ibu Hawa. Ya. Nah, kita melihat bahwa manusia hidup ya
baik di tengah situasi yang normal, ya tidak ada tantangan, ya tidak ada hambatan, tapi juga ketika dinamika kehidupan ini ya mendatangkan persoalan, kesulitan hidup, ya. Juga ketika manusia itu beraktivitas, bekerja, ya, dia tidak bisa bekerja sendirian, dia ternyata tidak bisa hidup sendirian, dia butuh teman, orang lain. Nah, contoh kasus yang dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub sedang diizinkan Tuhan menerima pencobaan dan iblis mencobai dia atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika Ayub ya merasakan kegelisahan, pergumulan yang berat ya, keluarganya habis, hartanya habis, kebahagiaannya nggak ada lagi, tubuhnya rusak dengan penyakit ya, dia sangat menderita ya, dia sendirian menghadapi itu semua, tentu sesuatu yang sangat berat. Nah, untunglah ada Bildad sahabatnya yang kemudian memberikan nasihat dan mengingatkan Ayub. Ya, bagaimana Ayub seharusnya lebih baik ya, melihat persoalan pergumulan itu dengan cara yang positif, tidak mengeluh ya, kepada Tuhan, bahkan ya tanda kutip itu protes kepada Tuhan ya, yang mengizinkan dia menerima pencobaan itu. Ya, Bildad mengingatkan bahwa Tuhan Allah pasti punya rencana yang indah. Tuhan Allah punya tujuan yang baik bagi kehidupan Ayub dengan mengizinkan kesengsaraan dialami ya di dalam kehidupan hambanya yang satu ini. Nah, pada saat itu ya ketika Ayub bergumul sendiri, dia belum mengerti apa itu kehendak Allah, tujuan Allah dan rencana Allah atas hidup Ayub. Dan dia dikuasai oleh perasaan menderita, perasaan sendirian, perasaan disingkirkan oleh Tuhan, diabaikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu nasihat ya dan juga apa yang diingatkan oleh Bildad sahabatnya itu menjadi sesuatu yang baik yang mengingatkan Ayub akan hal itu. Nah, kita semua juga semestinya begitu. Ya, ketika kita diingatkan oleh sahabat, ya mungkin dia juga dari keluarga kita, saudara kita, pasangan hidup kita, mungkin bahkan orang tua diingatkan anak-anaknya, ya atau sahabat kita dalam pergaulan, baik di tempat kerja, di tempat sekolah, sahabat pergaulan, ya juga tentunya sahabat di dalam Tuhan, sahabat di dalam persekutuan atau jemaat Tuhan. Ya, mari dengan ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, ya kita boleh menerima peran sahabat kita seperti Bildad, ya yang ternyata sikapnya bagus dalam melihat persoalan, pergumulan yang sedang dialami Ayub dan dia memberikan nasihat yang tepat untuk Ayub yang sedang bisa dikatakan galau ya dengan keadaan itu. Nah, oleh karena itu Bildad menasihatkan di dalam ayat 20-21 dari Ayub pasal 8 yang kita baca, saya ulang sekali lagi ya. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Bildad sebagai sahabat mampu menjadi motivator ya, membuat Ayub ini ya kemudian disadarkan bahwa Allah itu masih mengasihimu, ya Allah memperhatikanmu, apalagi engkau itu orang yang saleh, ya pasti Tuhan tidak mengabaikanmu, ya itu bahasa sederhananya ya. Kemudian Bildad juga memberikan motivasi, kamu akan masih bisa berbahagia, kamu masih bisa akan tertawa, dan kamu masih bisa bersorak-sorak setelah pencobaan ini lewat. Motivasi yang diberikan sahabat ini tentu menggugah Ayub, menyemangati Ayub. Kita pun kadang kan dalam situasi yang ngelokro, ya putus asa, kehilangan semangat hidup ketika sedang dalam pergumulan hidup. Kalau datang seorang sahabat seperti Bildad, ya rasanya seles ya. Kita merasakan kedamaian,
kemudian tenang menghadapi persoalan, akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan hidup, menemukan solusi ya, karena situasinya ya tenang, kita bisa tenang ya bersama sahabat dan ditopang di dalam pergumulan itu. Nah, mari sahabat Petra, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ya, mari sahabat ya bisa mengambil peran di sini ya. Bagi orang yang sedang bersoal, sekali lagi sahabat akan sangat menolong, membantu ya. Di samping itu ya, kita sebagai orang-orang yang tahu ada teman yang sedang mengalami pergumulan berat, perlu ditolong, ya mari kita berikan kepedulian kepada sahabat kita yang sedang ya menghadapi pergumulan hidup itu. Mari dalam kebersamaan itulah kita akan diringankan. Kata pepatah, ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Segalanya akan lebih mudah, lebih ringan ketika ada sahabat. Tentu kita perlu menemukan sahabat yang benar-benar bisa dipercaya. Ya, sahabat yang betul-betul bisa memegang maaf jika ada hal yang harus dirahasiakan. Bukan sahabat yang suka ngewer-ewer persoalan karena sudah menerima sharing lalu ngomong ke sana kemari. Itu loh sahabat kita itu, teman persekutuan kita itu sedang bingung dia ya. Nah, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik menerima sharing, menerima ya keluhan teman ya, permintaan teman untuk mendukung ya dalam pergumulan itu ya, tidak disampaikan kepada orang-orang lain kecuali atas seizin yang bersangkutan dan kepada orang yang tepat. Misalnya saja setelah sharing dengan teman, teman ini mengatakan mungkin lebih tepat kau bincang-bincang dengan pendeta ya, mungkin kau lebih tepat ya konseling dengan psikolog misalnya, atau konselor sekolah misalnya, atau kau lebih tepat malah datang kepada pasangan hidupmu, suami atau istrimu ya, orang tuamu ya. Tentu sahabat dalam pergumulan haruslah orang yang tepat, orang yang bisa dipercaya, bukan sembarang orang, bukan sembarang sahabat. Nah, kita yang menempatkan diri sebagai sahabat hendaklah betul-betul bisa menjadi sahabat yang bisa dipercaya tadi. Ya, firman Tuhan melengkapi bacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 yang demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, tempatkanlah diri Anda sebagai sahabat ya bagi teman sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, kita orang yang sedang bergumul dan membutuhkan pertolongan, terimalah sahabat yang datang. Ya, sahabat yang diutus Tuhan untuk boleh menolong, membantu kita di tengah pergumulan hidup. Ya, sahabat Petra, sebutannya saja sahabat Petra. Jadilah sahabat-sahabat yang dikehendaki Tuhan melaksanakan amanatnya untuk bisa peduli, menolong sesama dalam kasih yang sejati. Selamat menikmati persahabatan hari ini, baik di tempat bekerja, di tempat kuliah atau sekolah, demikian pula dalam pergaulan yang luas. Tuhan Yesus, sahabat sejati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama akan berdoa, sahabat Petra. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, terima kasih untuk keteladananmu menjadi sahabat bagi kami semua orang berdosa yang sungguh memerlukan pertolongan. Terima kasih pula ya Tuhan atas keteladanan Bildad yang boleh kami baca dalam kisah Ayub. Kiranya menjadi teladan bagi kami semua untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan untuk memainkan peran dalam kehidupan bersama dengan sesama, dengan kerendahan hati, dengan kasih yang sejati
boleh mendampingi dan menolong sesama kami. Terima kasih untuk keluarga ya Tuhan, untuk pasangan hidup suami atau istri, untuk anak-anak, untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi sahabat satu dengan yang lain. Terima kasih untuk sahabat-sahabat di dalam persekutuan, di dalam jemaat Tuhan, sehingga kami boleh saling menopang, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain dalam kasih yang sejati. Terima kasih untuk karunia sahabat di tengah perjalanan studi kami di sekolah, di kampus, di tengah pekerjaan kami, di tempat kerja kami juga menemukan sahabat. Terima kasih pula di tengah pergaulan yang luas, kami boleh menemukan sahabat dalam kemanusiaan, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, baik yang satu suku maupun berbeda etnis bahkan bangsa. Terima kasih Tuhan atas karunia sahabat, dan kami melalui program Embun Pagi Radio Petra mengucap syukur Engkau memberikan sahabat-sahabat Petra yang saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami serahkan ya Tuhan aktivitas kehidupan kami hari ini, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah atau kampus, demikian pula di semua tempat yang kami injak dan kami kunjungi. Tuhan kiranya memberkati kami untuk menjadi sahabat bagi sesama dan menemukan sahabat dengan sesama. Tuhan memberkati persahabatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat kami yang sejati, kami berdoa berharap dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi Radio Petra 105,7 hari ini, dan saya Pendeta Indrianto Adiatmo mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam damai, shalom, dan salam birukun. Sampai jumpa nanti malam dalam acara Doa Malam Radio Petra. Amin.